Selamat siang, sore, pagi, malam teman-teman semua di jam berapapun kalian menonton. Semoga semua terwakilkan. Dan di sini saya sudah ditemani oleh 3 abang-abangan saya yang sudah menikah. Ini saya Kau tadi tanya soal pemilihan ketua PSSI. kan ini kita mau podcast, temanya keluarga. Orang kita mau lelang barang, kita punya barang. Oh, Ya, iya. ada kaktus. Kaktus sama ada Iron Man setengah. Ini pahlawan yang nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa bang? Tony Stark. Kalau yang kayak gitu-gitu kasih tahu dong Pit biar saya Iya. siapin. Gua sudah tahu saya lemah di bagian-bagian begitu. Komika itu. Ini pahlawan yang kehabisan ide. Apa? Tony Stark. Nah, Ini pahlawan yang banyak masalahnya bang. apa? Apa tuh? Tony Stress. Iya, dong ada dong. Ini pahlawan yang banyak jualannya. Tony Stock. Banyak stok banyak. Tapi saya sudah ditemani oleh Kau biar belum? nggak manja. Ini Pak, Kau belum? pahlawan yang bisa nyanyi. Apa tuh? Tony Ki. Stapara. Pahlawan yang sering makan daging nih. Apa? Tony Stick. Ini pahlawan yang ada di lagu Iwan Fals. Apa? Tony Soeharto. Cukup di situ aja kayaknya ya. Biar habis. Biar cukup di Iya. situ aja enggak usah ditambahin. Tapi itu Tommy kan. Kan kita PlayStation. Dan dia juga bukan pahlawan. Iya sih. Oh iya. Tony Stark emang pahlawan. Ya Tony Ayo. Stick siapa tahu Iya, pahlawan iya, suka iya. makan Nanti stick. kita Saya temanya apa? Pahlawan. keluarga bang. Oh keluarga. Keluarga. Keluarga pahlawan. Saya mau nanya ini. Kenapa langsung tiba-tiba nanya ada bridgingnya apa? Enggak, Kau ini buka dulu penasaran. dengan rima-rima seperti Najwa Shihab Ken- apa? Umur berapa? Umur pernikahan berapa sampai akhirnya pasangan tuh berdamai ngelepas Enggak, cincin? ini langsung Ngelepas cincin. ada apa langsung tema gitu kan? Karena Bang Rin masih ini. Ice breaking. Iya. Bang Rin iya. masih pakai cincin tapi abang-abang berdua nih nggak pakai Enggak cincin. ada bridging. David ada di tangan kanan. Nggak ada juga. Oh, tadi nggak saya ada tadi. juga. Lepas juga ya. Mm. Kalau David memang udah nggak bahagia. Udah gue jual. Ganti motor ya. Oh, udah ganti motor. Ya ini nanti Umur kalau berapa lu menikah pernikahan, Bang? biasanya berat badan lu tambah. Dan cincin yang tadinya fit di tangan lu jadi Iya. Jadi nggak muat ya. jadi kesakitan daripada nanti menyiksa diri. Mending jual. Mending taruh di lemari. Oh, disimpan. Biasanya kan ada yang Jual sama lemari-lemari. biasanya ada yang dikalungin gitu jadi apa? Oh, dijadiin kalung. Ya, Iya. ya, Enggak, bisa kalau juga. gue taruh aja. Tapi ada keputusan sama istri gitu bang. Kayaknya Awalnya memang diprotes gitu Oh. kayak istri khawatir kayak "Ih, kok kamu nggak pakai kayak merasa ada ketidakadilan di keluarga ini. Tapi ternyata makin kesini kita kasih tahu alasannya kayak ya daripada nanti nggak bisa dilepas lagi gitu karena gue iya. menggendut. Terus kan gue juga suka main bola, bahaya kalau pemain bola pakai cincin. Nanti nggak kalau- boleh ada aksesoris kan kalau main bola kan. Betul, kalau jatuh atau salah jatuh segala macam nanti bisa cedera parah gitu. Kasih alasan aja. Kalau Bang Abdur itu lepas gitu aja nggak ada Kak. diskusi sama istri atau Tidak ada diskusinya. Kalau saya karena sudah 2 kali ketinggalan di wardrobe. 2 kali? 2 kali ketinggalan. Berarti 3 cincin kawinnya. Tidak 2 kali. Kenapa harus dicopot? Emang mengharuskan untuk lu copot Karena cincin? adegannya kan tidak. tidak Bermesra-mesraan. menikah. Oh, Dia tidak menikah. iya. Adegannya kan ceritanya saya bukan orang yang menikah, jadi pakai cincin itu jadi aneh. Oh. Jadi saya selalu lepas. Nah, ketika lepasnya itu kan hal-hal yang kecil-kecil begitu itu kadang-kadang Miss ya, iya. kadang-kadang miss. Jadi dia tuh digantinya itu bukan pada Jadi saat maksud kita. lu istri lu tuh kecil di mata lu. Iya, cincinnya. jadi ketika mau take baru oh iya cincin ya. Langsung, tolong dong. Nah, sering sudah 2 kali saya lupa di wardrobe, tapi besoknya ada, bukan hilang. Oke. Akhirnya kemudian ketika tahu kalau mau syuting atau apa gitu saya sudah tidak pakai dari rumah. Nah, lalu kemudian akhirnya kebiasaan deh. Terus ditambah dengan pindahan kemarin jadi saya belum tahu itu cincin saya taruh di mana. Ada di meja kerja yang jelas. Cuman saya Hilang, Tapi Bang? istri marah nggak? Enggak. tidak marah. Oke. Tapi istri masih make bang cincin. Pakai di luar ketika dia keluar. Di rumah tidak pakai. Iya. Bang David, kami masih pakai cincin. Masih Masih. pakai. Ya, karena kalau istri saya tuh dia agak repot ketika dia cuci pakaian, dia ini ada cincin tuh agak repot. Gitu. Jadi dia tidak pakai. Kalau dia keluar baru dia pakai gitu. Nah, Ya istri gue juga agak repot.
Apanya bang? Bikin kopi, bikin kopi. Anda tiap hari minta istri bikin kopi. Agak repot nyuruh-nyuruh gua. Jadi kayaknya kalau nyuruh-nyuruh gua nggak pakai cincin tuh nggak enak. Selalu dipakai. Ya. Lah terus Anda kenapa masih pakai? Karena baru. Karena saya nggak pernah disuruh tukang wardrobe dilepas. Oh. Jadi masih nggak ada alasan untuk melepas ini, Bang. Cari aja alasannya. Main bola, main bola. Enggak main bola. Tapi justru lu udah pakai ngerasa terus. udah agak Ini kesempitan udah nggak nah bisa. itu bahaya. Bahaya ya. Iya. Iya. Tapi masih ini longgar ya udah ntar aja deh dikiranya Sekarang aja bang, nggak apa-apa. enggak usah. Kau kenapa belum Karena- tidak pakai? Kan emang belum nikah. Tapi enggak harus kan sebenarnya pakai cincin nikah Iya, sebenarnya. pakai aja juga boleh. Enggak, maksudnya orang nikah tuh pakai harus punya cincin gitu. Oh enggak juga, itu mah komitmen antar pasangan aja. Oh. Enggak ada keharusan kayak gitu. Iya, saya ngikut aja sih sebenarnya. Lagi kan juga dalam agama Islam juga lelaki kan emang dilarang memakai perhiasan. Pakai perhiasan iya. Ya, pakai cincin. Pakai Emas. cincin boleh tapi Boleh. jangan emas. Iya, Oh iya, saya maksudnya. taunya emas bukan. Ya, tapi kan itu emas kan? Enggak, Bang, ini enggak emas. Berarti cincin Apa kawin ini? itu- Platinum. Bukan, Apa sih? kirain emas. Pandang Perak. Bambu. Perak. Berarti cincin kawin itu nggak pernah emas ya bang? Yang laki-laki Kalau enggak katanya. kalau Ada. pengantin Islam. Oh iya. Ada Iya. boleh emas, punya gue emas. Lah, Punya gue emas. bukannya enggak boleh. Bukannya nggak Tidak boleh, tidak Pakai boleh. emas. Emang iya? Iya. Oh, berarti pernikahan gue enggak sah dong. Anda mah cari alasan aja gitu, Bang. Semangat bilangnya ya. Memang cari alasan Emang aja. enggak boleh iya, emas iya, katanya. bukan emas, bukan emas. Awalnya saya juga disuruh emas aja gitu. Enggak lah, enggak boleh pakai emas. Jadi milih perak, istri yang emas. Iya. Oh. Saya juga begitu, saya perak, istri yang emas. Nah nih bang, Nah, kan Apa? saya punya banyak teman perempuan seumuran saya kan. Wih, ya, sombong. mau kau Teman nik- kuliah, teman sekolah gitu. mau kau nikahi? Bukan. Keluhan mereka tuh selalu misalnya Emas, masalah emas. bukan masalah Pegadaian, cincin. Biarkan dulu pegadaian. saya selesai. Ah, ya. Mereka kuliah nih. Enggak. Iya, ini teman kuliah. Oh. Jadi mereka ngeluh, aduh capek kerja, pengen nikah aja, terus capek kuliah, pengen nikah aja, gitu-gitu. Oh. Banyak teman-teman seusia saya yang mikir adalah pernikahan adalah solusi dari segala masalah yang dia punya gitu. Tampu bolon ini. Apanya? Kawannya nih, tampu bolon. Bukan. Banyak, bukan satu orang. Bukan. Si Tepu. Nah, kenapa mereka capek dengan kehidupannya kemudian merasa bahwa kayaknya nikah deh. Nikah adalah solusi dari Seakan-akan pernikahan itu jalan keluar dari setiap masalah yang mereka punya. gitu Menurut maksudnya. abang-abang sekalian lah, apakah memang pernikahan itu menyelesaikan keluh kesah mereka? Dari Bang Rin yang umur pernikahannya paling muda di sini. bukan nyari untuk menyelesaikan masalah sih emang karena Keluhannya kayak gitu, capek kerja, pengen nikah aja, pengen enggak saya nikah bukan karena capek kerja, karena pengen nikah. Ah, Kayaknya mungkin- cewek-cewek. Iya, kalau mungkin punya karena cewek. Cewek-cewek iya maksud kan Ya makanya beda kalau dari cewek point of view-nya beda. Nah, ini temen lu yang lu kayak gitu cewek cowok. cewek. Nah, dari point of view cowok menurut Bang Rin gimana? Apakah benar keluhan mereka itu gitu? Ya bisa-bisa saja benar ketika mereka mendapatkan, maksudnya memang suami yang memang menyelamatkan hidupnya dari Iya, nggak usah kerja. Iya, gitu. yang dia tidak usah kerja juga aman-aman aja, itu bisa-bisa aja, boleh-boleh aja. Maksudnya memang, tapi yang mereka tidak tahu adalah mengurus rumah tangga itu jauh lebih capek daripada kerjaan mereka. daripada kerja di luar. Oh iya. Jauh Iya. lebih capek. Jauh lebih capek. Apa yang Mengurus yang rumah lebih capek? tangga itu tidak ada istirahatnya, Ristek. Ya. iya. Kau kerja di Comika ini ya, taruhlah jam 7 sampai jam 5 misalkan. Iya. Sudah, habis itu kau bisa nonton, bisa Iya, ini. iya. Urus rumah tangga 24 jam itu kau urus. Tidak ada istirahatnya. Apa aja itu, Bang? Dan harus bisa semuanya kadang. Bukan hanya kalau di kerjaan kan kita tahu tugas kita ini, udah ini yang kita kerjain. Kalau di rumah itu kadang Iya. masak ini, Dia ganti masak. ini, sesuatu yang baru gitu. Ini nggak ada Masak, tutorialnya. cuci baju, setrika, sapu, pel. Belum lagi kalau sudah punya anak, urus anak. Iya, belum lagi ngecekin HP pasangan. Nah, belum lagi dia tunggu paket-paket dia datang. Emang kenapa Itu kalau kan dia beli kegiatan juga kan? Iya. cekin pasangan? Belum dia suruh kita pegang HP-nya buat dia video unboxing. Kenapa beli paket bisa jadi masalah, Bang? Hah? Kenapa beli paket bisa jadi masalah? Beli paket maksudnya? Ya, Oh, ini paket-paketnya datang online tadi. belanja online. Tidak, iya. tidak jadi Tidak masalah. juga ada Maksud masalah. saya kasih gambaran betapa tidak ada istirahatnya orang yang mengurus rumah tangga. Iya, paket-paketnya datang itu emang masalahnya di mana? Paket datang di saat kita tidur siang. Itu Paket. masalah. Oh, paket. iya, mengganggu sangat mengganggu. Oh. Sudah gitu kita bangun capek-capek keluar, bukan paketnya kita. Iya.
Iya Tapi sih. belinya pakai duit? Kita. Oh, masalahnya di situ sebenarnya ya. Enggak masalah. Siapa? Yang bilang masalah siapa? Iya, siapa sih yang bilang Bertanya, masalah? kan saya David, idolaku. Bang David. Biasa Nggak aja ada. kan? Iya, biasa, Bukan Bang, masalah. biasa, Itu Bang. rutinitas. Nggak ada masalah. Rumah tangga tuh indah semua isinya, tidak ada masalah. Masa sih? Tidak ada masalah. 99 indahnya tuh ya 5% lah ya. Berarti nggak semua. 95%-nya tuh sangat indah. Wes. Ini kayak ustadz ceramah tentang pernikahan. Bang David tapi setuju sama 95% indah, sangat indah ini. Itu mah enggak relate sama Sabar, tapi kalau kau misalkan ada teman cewek kau yang kau suka, dia juga suka, kemudian dia bilang, "Tek, ayo nikah." Itu bagaimana? Kalau aku sampai hari ini Bang belum pengen nikah emang. Nggak tahu kenapa, kayaknya pengen apa ya? apa seks bebas aja sampai Bukan, mati bukan, gitu. bukan. Ini Bang ya, aku ngelihat misalnya abangku kan udah punya anak kan. Iya. Udah punya anak. Dia mau liburan aja, mau liburan sama istrinya. Tasnya 3 Bang. Iya. Tasnya 3, terus 2 tas itu adalah isi Baju barang-barang anak-anak. anak-anaknya. Anjing, semerepotkan itu, sekedar mau liburan aja gitu. Ya memang begitu. Jadi dari mana 90% yang menyenangkan tuh ya di mananya? Wah, menyenangkan dong. Kau bayangkan kau ke bandara tidak bawa tas. Kau bingung tidak? Iya. Bingung dong. Enggak. Masa Kau gua- turun, perkara bawa tas. kau turun dari Gojek, dari Gokar atau apa, dari taksi. Set. Kau tidak bawa tas apa-apa di bandara. Iya. Kau bingung tidak? Tapi kan maksudku kalau kita sendirian itu paling cuman 5 atau 6 pasang baju aja bisa pakai ransel. Tapi bingung kan kalau tidak ada tas. Ini bagus lah ada tasnya. Enggak sih, enggak bingung. Enggak, Ristek gak mau nikah gara-gara perkara bawa tas loh. Banyak Bang, banyak masalahnya menurutku, banyak hal-hal yang merepotkan aku ngeliat di kehidupan menikah itu. Halo. Halo. Ih, Bhinneka Tunggal Tawa. Jodoh lu kayak ini tek nih. Ah, Coba gimana? apanya? Ibu kantin. Jodoh lah. Sumatera Utara ketemu Sumatera Selatan masih oke lah. Oh, ini Sumatera Selatan. Saya ada Padang. gombal. Ada 3 hal yang manis di dunia ini. Apa tuh? Apa tuh? Yang pertama, Gula. Yang pertama gula. Belum. Dia bilang maksudnya Yang pertama madu. Madu. Yang kedua gula. Gula. Yang ketiga permen. Kau nggak ada, pikir. Ada kesempatan loh baru. Nggak usah, Bang. Kesempatan loh. Dia sudah ada yang memiliki. Siapa yang memiliki? Orang tuanya. Iya. Tinggal kau minta dari orang tuanya. Tapi tidak usah disebutkan lah. Biar internal aja yang tahu. Oh, gosip nih gosip. Iya. Siapa? Oh, David dia tahu. Ya udahlah, kita lanjut aja kalau gitu. Oh, lu tahu pada semuanya? Makanya rajin-rajin ke kantor, Pit. Lu sibuk mulu Aku lu di iya. luar. Iya, gua udah tebak ya. Mas Panji. Kan dia bos di sini. Iya. Panji. Iya. Miliknya Mas Panji berarti. Iya, iya, iya. Tapi masih salah. Masih salah. Bukan Mas Panji. Talent. Mas Bukan Iwai, talent. Mas Iwai. Bukan Bukan Mas talent. Iwai. jadi bukan. Representatif. Semisal Ayah tadi ngajak kau nikah bagaimana? Ya belum mau, Bang. Kenapa? Karena masalah perkara tas itu. Bukan, banyak. Kayaknya aku nggak tahu deh gitu. Masalah perkara tas tinggal kau bayar porter selesai. Apa susahnya? Repot. Repot bawa tas, repot bawa anak. Repot kayaknya, Bang. Merepotkan kayaknya. Malas repot. Oh, lu emang nggak mau hidup lu repot, intinya gitu. Bukan. Belum mau. Belum mau direpotkan. Belum mau direpotkan gitu. Merepotkan nggak menurut Abang berkeluarga itu? Hah? Merepotkan nggak berkeluarga itu? menurut Bang David. David mah Karena indah, saya indah. Menurut Indah. karena Nggak ada. memang Kau lihat dari mukanya David, nggak ada tegang-tegangnya, nggak ada susah-susahnya. Iya Senyum sih. terus. karena walaupun saya belum nikah, tapi saya ngelihat orang-orang kayaknya merepotkan menikah itu gitu. Iya. Bener apa enggak? Iya memang, tapi itu konsekuensi. Itu konsekuensi. Intinya Kita nungguin ini. gini. Intinya apa? Merepotkan itu sudah pasti. Konsekuensi dari berkeluarga itu adalah menambah tanggung jawab, Iya. menambah pekerjaan, Heeh. dan intinya menambah pengeluaran. Iya. Apapun yang tadinya selama ini kita jalani hidup sendiri itu, ketika berkeluarga itu pasti bertambah. Iya, iya. Iya kan? Iya kan? Segala macamnya. Tapi menurut gua ujungnya adalah gimana kita sebagai seorang manusia tuh jadi punya manfaat lebih dibanding
untuk diri kita sendiri gitu. Oh ya, menghidupi manusia lain ya. Iya, betul. Hmm. Kenapa? Kenapa? Iya, Tadi lu apa-apa. minta gue jawab. Betul giliran betul gua jawab, iya, benar Lu benar. kayak ngeledek gitu kayak Kayak dia masih mikir bener nggak sih gitu. Iya. Masih belum Iya. belum terjawab kayaknya jawab pertanyaannya. tapi terjawab. Jadi ngerasa jadi manusia yang lebih berguna aja ya. iya gitu lebih ya. bermanfaat aja. Dan Walaupun emang merepotkan. iya pasti itu Berarti sudah pasti. sabar, berarti poin pertama kau merasa bahwa kayaknya saya belum mau menikah atau apa segala macam itu karena merepotkan. Merepotkan, Bang. Di poin pertamanya Iya, itu. merepotkan. Lagi nggak mau repot berarti. Oh, sebenarnya sih repot dan tidak repot itu tergantung mindsetnya gitu. Karena Iya. kita sendiri pun kita sebenarnya repot juga sebenarnya kan. Iya, iya, iya. Banyak hal yang kita kerjakan, Iya. menikah dan tidak menikah ya. Iya, Banyak iya. hal yang kita kerjakan. Jadi mindsetnya doang sih sebenarnya. Jadi benar menurut Bang Abdur kalau orang-orang itu yang cewek-cewek yang ku bilang ngeluh-ngeluh tadi itu bener gitu. Benar maksudnya gimana? Bener apanya? Yang dia bilang dia capek sama kehidupannya, dia pengen menikah gitu. Yang nggak tahu makanya tergantung apa yang dia jalani sih. Jadi misalkan kayak repot dan tidak repot tuh. Saya tuh kan anak istri sering bolak-balik Malang. Ketika mereka ada di sini, saya merasa kayak, wah banyak hal yang harus saya urusin ya. Oh. Tapi begitu mereka ke Malang, saya sendiri di rumah, ternyata banyak juga hal yang saya urusin. Gitu. Nggak ada Berarti- bedanya. Berarti Iya. untungnya di mana? Iya, jadi saya rasa macam, oh repot dan tidak repot itu tergantung mindset. Gitu. Oh. Ternyata karena begitu istri tidak ada, saya bangun pagi, saya harus go food. Makanan sendiri. Sarapan. Setiap jam makan saya harus mikir saya makan apa. Sedangkan kalau ada istri, ya mungkin saya repot masalah misalkan kayak ada paket atau apa. Tapi setiap jam makan saya nggak mikir makan tuh. Ada aja gitu. Udah tersedia, udah ada. Ya, jadi gitu. ada sisi plus minusnya yang kita saling makanya bergantung mindset. Tapi apa yang paling berubah? Ini Bang Rinda yang umur pernikahannya masih muda kan. Apa yang paling berubah dari awalnya kemarin itu kan lajang, Iya. hidup sendirian di Iya. kos. Setelah menikah tuh apa yang Ada yang bantuin, ada yang support semuanya gitu. Kayak makanan dimasakin, mau makan apa bebas dimasakin apa gitu yang dia suka. Terus ada menu makanan baru, baju rumah kita diberesin sama dia, dibantu. Jadi nggak tahu sampai sekarang saya nggak tahu repotnya itu yang mana nih gitu. Oh, berarti belum merasakan merepot. Iya. Iya. Karena Tapi yang, masih karena baru- yang repot istrinya dia. Iya. Kalau temen cewek mau bilang nggak mau apa, bosan dengan kehidupan ini mau nikah aja biar santai, kayaknya enggak deh gitu. Istriku repot banget kayaknya. Iya. Orang aku di rumah gambar, main Oh, laptop, dia yang nyapu Iya. apa. Ngurus Gua rumah juga, tangga gua sampai. juga begitu. Bang David juga gitu. Iya. Sampai juga ya. Gua yang repot. Si ditanya. Gak relate gua sama rumah tangga model begini nih. Oh iya. 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 Kenapa? Kita bangun pagi ditanyain mau kopi teh bang. Ditanyain lu? Iya bang. Lu ditanyain Dur? Saya tidak ditanya, pasti sudah tahu kopi. Bang Karena David mikir. kalau saya jarang-jarang kadang pengen ngopi langsung atau teh dulu deh gitu sama roti atau apa gitu di. Kalau Bang David mikir ya, buat kopi apa buat teh ya gitu. Buat kopi apa buat teh gitu Bang David. Iya, gua mikir sendiri. Mikir sendiri, jalan sendiri. Buka kitchen set sendiri. Kalau saya tuh pernah Mandiri gua mandiri. pernah Oh iya, satu, mandiri. pernah satu waktu ditanya, waktu ditanya mau ini mau aku bikin kopi, dia tanya gitu, bukan kopi atau teh, mau aku bikinin kopi gitu. Terus saya tidak jawab kopi, tapi saya bilang kita 5 tahun nikah, pernah nggak lihat saya setiap pagi tidak minum kopi? Oh iya, Jadi sudah pasti kopi. saya udah pasti kopi tiap pagi. Jadi kadang saya baru bangun pagi gitu, kemudian lagi mengerjakan sesuatu, sudah ada kopi di meja. Iya. Sama istri gua juga pernah ngomong gitu tuh. Pernah juga. Kita 4 tahun nikah. Pernah nggak lihat aku bikin kopi buat nggak pernah kan? Jadi jangan berharap. Berarti butuh waktu 5 tahun bang untuk bisa paham Karena kayak Bang David gitu. masih 4 tahun ya. Enggak, itu sudah kebiasaan dari awal menikah. Iya, Lalu iya. kemudian ada hari-hari yang dia kelupaan. Jadi Oh. mungkin karena ngurus anak apa segala macam kemudian lupa gitu. Nah, kadang-kadang kalau lupa tuh saya bikin sendiri.
Iya. Saya bikin sendiri, tapi begitu saya baru masak air baru dia ingat, oh iya bikin kopi ya gitu. Iya, kadang dia ngerasa ngapain bikin sendiri gitu. Udah Iya, dibikinin aja kadang gitu. itu malah istri itu tersinggung loh Pit kalau kita bikin Iya, sendiri. kayak ngapain bikin. Kamu sering bikin sendiri. Oh juga. Makanya Mika tersinggung. Kok respon kita sama bang? Itu salahmu. Jadi salah gue. Iyalah. Ada orang tersinggung 4 tahun. Tapi nggak ngomong ya. Iya, betul. Saya bikin kopi sendiri kan kadang malam, bikin kopi ya. Bikin apa? Bikin kopi. Udah sini saya bikin aja. Enggak usah, enggak apa-apa. Enggak usah, biar aja gitu. Iya. Udah lanjut aja gitu kayak oh ya udah deh gitu, mau dibantuin enggak apa-apa gitu. Kadang kita bikin sendiri istri tersinggung. Karena merasa kayak enggak itu tugas saya gitu. Kenapa kau bikin sendiri? Sudah gitu. merasa kayak kau tidak anggap saya gitu. Tapi Sampai bikin sendiri. tapi emang sering seperti itu bang. Si istri-istri ini tersinggung kalau kita melakukan apa yang harusnya mereka lakukan gitu. Saya tidak paham sebenarnya kita harus tanya dari POV-nya perempuan, tapi Kayak kadang biasanya misalkan saya mau keluar ke sini gitu. Saya ambil bajunya baru dicuci ternyata belum sempat disetrika. Iya. Saya mau setrika, saya baru colok gini. Dia tahu saya mau setrika, itu pasti dia Dimarahin. menghentikan. iya nggak ngambilin, boleh. iya. Biar dia yang setrika gitu. Stop gitu, jangan. Iya jangan. Ini tugasku. Udah biar aku aja. Jadi dia yang setrika gitu. Akhirnya saya siapin yang lain gitu ya. Dia setrika gitu. Nah mungkin dari POV-nya istri saya itu merasa bahwa kan masih ada saya gitu. Kalau kau mengerjakan hal-hal yang seperti itu, berarti kau tidak anggap Tidak saya menghargai. dong. Tidak menganggap. Banyak belajar kayaknya bang. Iya. Saya kalau mau berangkat kemana gitu ditanyain mau kemana nih ke markas Comika. Apa bikin konten ini. Oh iya, dia udah tahu tuh. Oh perlu baju ini. Iya Ini. betul. Terus habis mandi tiba enggak di serius bang. gitu Ini hebat. baju dah, ini baju ini. Pakai ini ya bang ya ini. Jadi ya udah tinggal pakai aja bang. Kamu gak dipilihin. Saya tuh dipilihin, Pit. Bang David bilang Sampai- gokil loh kayak gitu. Sampai kayak Saya pakai sampai ini Gokil, gitu. baju sama celana yang nggak masuk dikomentarin. Enggak, Betul, jangan. betul. Ini Oh enggak masuk. sampai outfit Iya, juga benar, ini, Bang, benar. gitu. jadi kecuali saya keluar main ya. Saya kalau keluar main tuh tidak terlalu ini, tapi misalkan saya mau keluar dia tahu, oh mau tampil di sini ya. Itu dia siapin tuh. Mulai dari sepatu sampai atasannya. Iya. Jadi saya bilang ini cocok emang, ini ketemu ini. Iya cocok. Kayak Oh gitu. berarti kita juga harus cari istri yang Luar biasa. ngerti fashion ya. Menurut saya rata-rata perempuan paham deh. Iya kayaknya. Kalau saya laki-laki, saya itu kan menurut saya semua warna ketemu warna bagus-bagus aja ya. Iya. Jadi saya itu kadang-kadang make di mata saya bagus-bagus aja, tapi di mata orang warnanya nabrak banget. Makanya saya itu akhirnya kemudian selalu nanya ke istri. Saya kalau pakai celana jeans ini ketemu ini bagus nggak atasannya? Oh ya cocok. Atau kalau lebih bagus pakai yang ini deh, nah gitu-gitu. Nah itu kadang-kadang udah disiapin. Bahkan di semua kegiatan misalnya Bang Abdul nyapu gitu dia tersinggung nggak? Oh enggak, kalau yang saya ngerjain itu karena memang itu nyapu, ngepel, cuci piring. Oh. Itu saya tuh. Oh berarti tiap rumah tangga tuh ada bagi-bagi tugas gitu ya? Iya, karena saya merasa bahwa nyapu, ngepel, cuci piring itu sudah terlalu Basic ya? bukan terlalu banyak Oh. yang merepotkan, dikerjakan. Kalau itu merepotkan. masuk lagi ya. Dia ngurus anak, kasih makan apa segala macam tuh sudah merepotkan. Apa aja yang Bang Abdul kerjain? Nyapu, Ngepel, ngepel, cuci piring, cuci piring, kadang-kadang cuci baju. Tapi ini cuci baju pakai mesin tapi pakai Iya. mesin. Tapi cuci baju ini kadang-kadang diintervensi, dia tidak mau juga, maunya dia juga gitu. Kalau Bang Rin di rumah gitu ada bagi tugas juga nggak kayak? Enggak, lebih banyak dia. Terus kalau aku ngerjain kalau misalnya kayak di depan rumah terus kayak ini masih kotor nih, sapu gitu. Udah kayak gitu aja. Yang enggak ini tugasku gitu. Ini tugas kamu enggak kayak gitu. Inisiatif aja gitu. Berarti emang nggak ada dibagi-bagi Enggak, ini enggak, gitu. enggak ada. Misalnya istri Bang Rin lagi nyuci piring, ya Iya. Bang Rin nyapu lah gitu. Enggak. Jadi kalau nyapu, ngepel atau apa nyuci piring atau nyuci baju biasanya istri yang ngerjain. Oh berarti Bang Rin sepengennya aja. Iya, Kalau- jadi kalau misalnya lagi duduk di luar nih, terus ada sampah gitu kan, udah sapu aja di depan itu. Kalau misalnya kita minum terus tumpah airnya, ngepel Lap aja sendiri. ya lap sendiri aja gitu.
Kalau David yang disapu keluar, Davidnya. Paling kerjaan berat paling. Kalau misalnya kayak Listrik genteng gitu ya. ya, listrik kabel perlu dicolokin kemana ini yang kayak gitu tuh. Kalau Bang David ada bagi tugas gitu nggak di rumah atau emang nggak dibagi? Enggak, ini inspiratif sekali ya. Enggak, David ada pembantu. Oh, ada Mbak ya, ada Mbak. Ada ART. Tapi setiap hari bangun tidur sih kita selalu bagi kayak tugas. Kayak cuci gitu, bangun tidur kan gue cuci piring, istri cuci muka. Mas, kalau cuci muka kegiatan semua orang habis bangun sih Bang. Kayaknya Oh gitu. Gue pikir itu udah bagi tugas tuh. Bang, bukan. Selama ini gue Wajar, dibodoh-bodohin ya. Iya. Oh gitu. Oh gitu. Yang beresin tempat tidur siapa dong? Istri kalau itu. Istri. Beresin tempat tidur istri. Oh iya, berarti tugasnya Mika beresin tempat tidur, lu cuci piring. Iya, karena kalau gue yang beresin tempat tidur, istri gue masih tidur. Gak mungkin gue, karena gue yang bangun duluan. Iya, jadi kalau gue yang beresin, ntar masa bini gue kegulung spray. Gue tapok-tapok pakai sapu lidi kan gak bisa. Iya, jadi yang beresin kasur dia. Karena yang bangun tidur terakhir dia. Tapi kalau di rumah kan Bang David ada ART kan? Ada RT. ART itu ada batasnya juga nggak boleh masuk kamar Bang David atau apa gitu-gitu. Enggak juga. Boleh berarti boleh. Boleh. Bang Dia Abdul. Boleh. ngaku apa, Kadang dia masuk sama David doang. Astagfirullah. Artinya cowok kan? Cowok. Artinya cowok. Enggak ada batas. Nggak ada batasnya sama ini. Momen yang buat abang-abang ini, oh ternyata begini ya menikah itu ya gitu. Ada nggak momen yang selama ini nggak pernah tahu, setelah nikah baru tahu ada momen itu, ada kegiatan itu, ada kejadian itu gitu-gitu. Momen Piala Dunia sih seru ya. Seru, apalagi Messi kan. Messi jadi pemain terbaik sepanjang sejarah dia, Bang. Momen Piala Dunia. Karena itu tidak terbayangkan ternyata, wow, Messi jadi angkat piala setelah saya nikah. Iya benar. Kenapa? Iya sih. Iya kan? Benar. Tapi berarti Bang Abdul fans Messi bukan Ronaldo. Enggak, saya itu Messi atau Ronaldo Sama saja. oke-oke aja. Oh. Saya tuh malah berpikir pada Piala Dunia kemarin malah nggak pengen kalau Messi angkat piala. Kenapa? Karena perdebatannya jadi selesai. Oh. Iya, harusnya Siapa Neymar yang- atau Prancis Siapa yang terbaik antara Messi dan Ronaldo? Ya sudah Messi lah. Hmm. Ronaldo tidak pernah punya Piala Dunia. Hmm. Perdebatan selesai. Tapi Iya, kalau iya. seandainya Messi tidak angkat piala, masih berdebat tuh orang sampai sekarang. Gitu sih. Tapi kan secara Ballon d'Or lebih banyak Messi, Bang. Iya, tapi Ballon d'Or kan Ronaldo juga punya. Punya juga Piala ya. Champion Messi punya, Ronaldo punya. Piala Liga punya. Tapi Messi Gitu sih. menikah, Ronaldo tidak menikah loh. Iya. Iya. Ronaldo menikah kan dia? Dia kan Kumpul kebo Kumpul akhirnya kebo di Arab. Sama- Di Arab kan dia boleh kumpul kebo. Oh, sama bininya yang sini bukan? Orang Argentina itulah siapa namanya? Ya. iya nggak sih? Benar nggak sih? iya, Memang benar. Ronaldo tidak mengikat Si bininya pasangannya ini. dengan status perkawinan kan? Iya, enggak. Oh, nggak enggak. tahu. Iya, tuh. nggak tahu. Pokoknya dia udah punya anak 3 lagi nambah gitu. Oh. Iya. Ya, nah itu sih saya nggak tahu ya Ronaldo bangun pagi dia bersihin spray nggak? Cuci muka gitu. Cuci muka. Ditawarin atau kopi. Tapi kayaknya nyapu apa-apa. ada mbaknya Ronaldo, mbak Portugal gitu. Nggak tahu. nggak Emang tahu. Portugal. Bonjour, beautiful, ke kopi. Oh ya gitu-gitu Coffee kayaknya gitu-gitu. Pasti kan Ronaldo kan punya mbak kan Bang di rumahnya kan. Iya punya. Ya nggak tahu. Masa Saya nggak tahu. Tiap dia pindah gitu, masa punya. Saya nggak tahu. Saya nggak tahu ya rumah orang Portugis. Apakah di dalam ada rempah-rempah? oh iya. Apaan juga tuh? Apakah ada Cornelis de Houtman-nya di situ, ada orang Belandanya juga. Nah, gitulah itu intinya. Kalau momen-momen apa ya yang paling mengejutkan, yang kalau saya sebelum dan sesudah menikah akhirnya saya tahu ya. Aduh, saya nggak tahu lagi. Apa ya? Momen persalinan tidak menegangkan menurut Bang. Momen persalinan saya di Jakarta. Nggak ngikut. Nggak ngikut saya. Iya. Karena anak saya itu lahir sebelum HPL.
Apa itu hafal? hari perkiraan lahir. Oh. Jadi dia diprediksi oleh dokter lahirnya 20. Kenapa lahirnya 20 Tapi ya? diprediksi. Iya, kan diprediksi. Kan sudah ada lahirnya. Selamat Bapak, anak Bapak 2 Semuanya di injury time. Di injury time 2 gol. Ayo Bu, 1 gol lagi. Hat trick nih. Satu lagi hat trick Bu. Ayo, Bu. Diprediksi 2-0. Dia diprediksi kecepatan atau mundur dari hari yang diprediksi? Kecepatan. Kecepatan. Ya, jadi saya itu sudah rencana hari Jumat akan pulang. Ternyata kami sorenya Cindy udah masuk ke rumah sakit. Kemudian Jumat dini harinya madanya lahir. Saya nyampenya baru Jumat pagi jam 9. Jadi sudah lahir semalam. Sudah semalam. Iya, sudah lahir tadi dini hari. Oh. Yang ngajanin siapa? Satpam rumah tangga. Yang ngajarin adiknya Cindy, adik ipar saya. Oh. Yang ngajanin. Gitu. Sebenarnya mau nunggu saya, cuman saya bilang tidak apa-apa, ajanin aja. Iya. Saya azan, siapapun azan, lafadznya sama. Betul. Tidak harus saya juga, nggak Luar apa-apa. biasa. Kalau Bang David ada ini nggak? Ada apa? Hah? Enggak, ada momen-momen ngerasa oh gini ya menikah itu ternyata kita ada Kejutan. kejutan-kejutan selama pernikahan yang dulu Bang David nggak tahu sebelum menikah. Oh, banyak. Lagi mikir yang salah satu yang terbaik dulu. Yang aja. paling mengagetkan. Iya, yang paling mengagetkan. Satu aja Bang, enggak usah. Ada 3.000. Ada 3.000 hal mengejutkan ya. Yang ke 2069-nya aja deh. Yang ke 2069, Pit. Ada orang kaget 3.000 kali. Ya Allah, ya Allah. Dibagi 4 tahun pernikahan berarti sehari udah Iya, berapa? sehari. Sehari kan cuma 365 ya. Iya, bukan sehari, setahun. Setahun cuma 365. Kalau kali 4 kali cuma 1.200. Berarti kan sehari ada yang lebih 3 berkali-kali. kali. Ya. Sehari 3 kali kaget. Makanya berarti. sehari bisa 3 kali kaget. Iya, lagi ngopi gitu. Lagi ngaca tuh. Banyak surprise-nya berarti Banyak ya. kagetnya sama rumah tangga gua. Dan akan masih bertambah kayaknya Bang Kejutan David. semua isinya. Dan akan bertambah Oh, kayaknya. pasti, sudah pasti. Bertambah dan berulang juga. Oh, surprise yang kemarin juga masih iya, kaget. gua tadi. Jadi lebih ke kaget karena kok ulang lagi. Gitu. ini lagi Gua gitu. bisa, gua bisa kaget di momen yang sama. Dinomorin aja Bang besok Bang. Ini kaget yang 1233. Iya. Ini kaget yang 1144. Dua sehari bisa Kok 3 gitu kali lagi? kaget. 3 kali kaget. Serem juga ya. Iya, serem. Beneran dah. Nemu aja Bang David. Bang Rin, kalau Bang Rin kan Karena baru kali ya, saya baru ngelihat istri saya tuh orangnya terstruktur, sedangkan saya enggak. terstruktur tuh maksudnya gimana? Kayaknya misalnya dia udah susun barang kayak gini nih. Oh, rapi. Nah, Iya. udah kayak gitu. Kalau ini dipindahin, nah dia tuh ngomel tuh, jangan dipindah taruhnya di sini gitu. Oh, ya udah. Apa istilahnya itu? Perfeksionis. Bukan ada istilahnya. OCD apa sih? Iya, OCD. Apa OCD. tuh? Oh, OCD tuh. pokoknya dia rapi. Diet kok udah dikobujur. Apa tuh nggak tahu namanya. Enggak tahu lah. Enggak ada istilahnya. Jadi kalau misalnya ini psikologisnya. sendok udah digantung kayak gini, ini ada sendok ini, garpu ini dan pisau yang lain. Urutannya kayak gitu tuh. Kalau misalnya udah berubah gunting dipindahin ke sini, nah dia tuh ini mana harusnya di Iya, sini taruhnya di kalau sini foto gitu. presiden miring dikit dia Iya, dia benerin kan. enggak, ini enggak boleh gitu. Nggak Di enak rumah lu ada gitu. foto presiden. Ada Ajis doa ibu. Oh iya. Gue kirain lu tinggal di SD. Dia kayak gitu. Nah, saya Di orangnya kantor lurah enggak, juga ada sih. Saya enggak kayak gitu. Jadi kayak ya udahlah ngapain harus sedetail itu. Misalnya ini biasanya taruhnya Iya, di dia sini. meletakkan sesuatu pada tempatnya Iya, gitu. terus Kalau udah make taruhnya di sini. Terus dia, ini harusnya di sini ya. Ya udahlah gitu. Ya. Di omel-omel dikit gitu. Ya udah itu aja perbedaan kayaknya. Sejauh ini ya. Enggak tahu tuh. Itu baru satu. Kalau kau apa perbedaannya? Perbedaan apa nih? Yang sebelum dan sesudah lahir. Sebelum lahir saya nggak tahu. Nggak bisa lihat. Apa yang kau lihat dari kedua orang tua deh? Apa? Yang mungkin hal memorable yang kamu lihat mereka berantem tentang apa gitu?
tentang ini waktu aku masuk SMP Bang, masuk SMP. Ya. Bapakku tuh pengen aku masuk pesantren tapi Oke. sementara ibuku nggak pengen aku masuk pesantren, pengen di rumah aja gitu. Itu tuh Oh, nggak usah sekolah. bukan, ya jual tisu. Sama jual jange. Jange apa jange? Nggak tahu jange? Bang? Kerupuk kulit. Kerupuk kulit di pinggir jalan itu. Tahu. Nah, terus. Ini lucu, jadi mau cerita lucu. Pernah jalan sama Bang Putra Patinama. Siapa? Aku Oh, gua iya. jalan. Terus ada orang jual tahu. Ah. Terus Bang Putra bilang, ih anjing punya tahu banyak pamer kata. Orang jualan bukan lagi pamer. Parah Putra ya parah. Ini Masa banyak dibilang sombong gitu? ya. Iya. Punya tahu banyak malah pamer. Iya, pamer-pamer tahu katanya. Tapi itu. Nah, Bapak itu. mamaku berdebat. Soal itu, soal pendidikan lu. Iya, aku mau masuk pesantren apa enggak? Akhirnya Masuk pesantren. Karena berarti ingin. bapak lu yang menang. Bapakku kayaknya yang menang, nggak tahu kenapa. Bahkan sampai jadi SD tuh aku sampai nguping-nguping di kamar gitu Bang. Mereka tuh masih gitu-gitu di kamar gitu. Oh, debatnya gitu. Nggak dengar jelas aku apa, tapi masih ada perdebatan aku dengar di kamar itu menentukan aku masuk. Jangan-jangan bener-bener bapak sama mama lagi gitu aja. Mungkin ya kayaknya apa mantra-mantra apa gitu. Iya, makanya saling marah maksudnya. Kau ngomong yang jelas dong. Udah tadi gitu aja. Gitu. Masukku itu aja diperdebatkan gitu. Kenapa bisa gitu Bang? Loh iya itu kan untuk masa depan anaknya yang terbaik. Tapi perlu nanya anaknya juga nggak sih maunya kemana gitu. Ah, anaknya tolol begini gimana? Mau Iya nggak ditanya? usah Iya. sih, benar. Aku emang dulu mau sekolah mana aja ayo gitu. Nggak yang Iya, milih-milih. karena ujung-ujungnya juga tidak akan sekolah. Iya. Jadi ya sudah, silakan jual dipilih. tisu juga. Makanya maunya kemana di Ristek jawab ke Dufan. Mau lanjut kemana? Ke Dufan. Masa kelasnya dikora-kora. Ngomongin pendidikan loh ini. Ya, Ya pokoknya jadi orang tua tuh complicated tag. Hmm. Jadi emang bukan orang-orang biasa, ini adalah orang-orang pilihan yang punya kesabaran, yang punya keikhlasan gitu. Buat- Jadi emang Buat milih sekolah aja wah lumayan loh. lumayan ya. Lumayan repot. Mbak TK sekalipun. iya, Ya. salah biaya, jarak, waktu. Oh, iya sih. Makanya kadang lebih enak itu sebenarnya kita hidup di desa. kenapa? Tidak bisa milih kan. Oh, opsinya cuma satu ya. TK ya itu satu. SD itu satu. Ketika di kota gini ya Banyak pilihan. banyak pilihan. Harganya juga beda-beda. Pertimbangannya apa itu, Bang? Maksudnya? Misalnya harganya kan ada, kalau TK tuh apa yang membedakan harganya mahal dan tidaknya itu? Swasta, negeri, Kenapa? Iya. Dari pelayanan, dari Pelayanan, kualitas guru. Oh. sama kalau di TK itu Guru. anaknya suruh nyanyi tayo enggak atau apa diajarin Guru, ngaji. guru itu kalau dibayar mahal, kesabarannya lebih tinggi. Iya. Oh iya iya dong. Iya ya. Guru dibayar 10 juta, suruh ngajar. Ya dia sabar lah. Sabar. Oh iya. Gaji guru dikasih 100.000, disuruh ngajar ya marah-marah lah dia di Teman kelas. saya ada guru, dia perempuan, Bang, Mau menikah. nyeboin muridnya yang berak celana. Guru SD dia. Ya. Sering gitu tuh ya. Gajinya berapa? Nggak tahu gajinya berapa, nggak nanya sampai situ sih. Pakai bank apa tuh? Hah? Pakai bank apa? Nggak tahu, Bang. Gajinya. Nggak tahu gajinya. Punya anak. Apa? Aku bingung. Mau nanya apa nih? Apa yang menyenangkan dari punya anak menurut Bang? Wah, senang banget. Apa senang yang banget. paling menyenangkan? Saya tuh ya, saya nggak tahu nanti kalau dia sudah gede itu seperti apa. Iya. Perasaan saya tuh bagaimana. Cuman kalau saya sampai saat ini, sampai dia umur 4 tahun tuh, saya melihat anak saya tuh kesan yang dapat hanya menyenangkan gitu. Walaupun kadang-kadang memang ada hal-hal yang saya marahin dia gitu. Tapi paling hanya bertahan di 5-10 menit. Habis itu saya Tampar. saya bunuh tidak. Ya, habis itu luluh gitu. Lihat dia tuh ini lagi, apalagi kalau kita marah kemudian dia udah diam, nunduk. Gitu tuh terenyuh gitu kayak Iya. aduh kesian ya, saya gendong lagi gitu. Dan dia akhirnya tahu Apa? tahu kalau saya marah itu tidak akan bertahan lama. Oh. Jadi dibikin jadi marah alat tiap ya sama hari dia. gitu. Iya, jadi walaupun saya marah, dia Abdur ekspresinya udah akhirnya dia tahu gitu. Kayaknya apa gitu. Tahu apa?
Saya bukan bapaknya. Ekspresi dia tuh kayak kenapa nih? Akhirnya dia tahu-tahu apa nih? Hal yang penting gitu. Nah, akhirnya dia tahu. Memang anak kecil tuh gampang banget belajar anak kecil itu. Iya. Dia tahu kalau saya itu marah tidak mungkin lama. Jadi dia ketika saya marah dia tuh diam gitu, diam ini. Ngerti enggak? Iya, ngerti gitu. Udah, saya udah diam nih terus dia angkat kepala. Langsung ketawa. Udah langsung ketawa. Gitu. Udah tahu, udah paham dia. Dan kalau dia udah ketawa udah ini tuh kita mau ini nggak tega juga. Jadi ya menyenangkan lah. punya Tapi anak. kalau misalnya kesalahannya fatal gitu entah apa, sampai mukul nggak Bang Abdur? Pernah mukul nggak? Tidak pernah. Belum. Saya cubit. Saya cubit pernah waktu dia lempar barang. Jadi kalau dia marah tuh dia suka lempar barang. Ya ya. Ada Apa? Sabu. Lempar barang. Kenapa yang dia, Aku kaya. kenapa yang dia lempar sabu? Kenapa sabu yang dia Karena lempar? barang. Mana dari rumah. Wes. Gitu ya. Bisa nggak sih sabu tuh? Nggak bisa kalau dia bisa deh kayaknya, nggak tahu deh. Iya. Yang gitu tuh sabu atau Ingus. Pilek kan. yang di film-film pakai kartu ATM? Saya nonton di Narcos mereka belum nyebutnya kokain. Oh, oke. Yang dipakai kartu ATM Iya, tuh. Narcos tuh bilang Terus gitu. diginiin. Iya. Nah, Mada juga gitu tuh. enggak, janganlah. Nah, gitu. Jadi saya cubit aja. Kalau hal ini saya cubit. Tapi tidak sampai yang dia merah gitu, tidak. Reaksi dia gimana bang? Kalau dimarahin gitu, Nangis. maksudnya ada yang kayak nangis, ngambek, terus ngadu ke mamanya atau Oh, ngancurin iya. barang-barang gitu. manjat-manjat. Jadi kalau saya marah dia tuh kalau kita marah kadang-kadang kalau kita ngomongnya yang keras itu dia sampai nangis. juga joget nggak? Enggak Ada joget. tuh video anak-anak kecil dimarahin gitu. Malah joget. Malah joget. ada video di Kurang ajar banget ya anak sekarang ya. anaknya dimarahin dia nangis tapi juga gitu. Nah, dia tuh Anak gitu. gua enggak gitu. Istri gua yang gitu. Bikin kopi. lebih ke ngeledek kayaknya deh. Nah, gitu. Jadi kalau saya marah dia ngadu ke mamanya. Kalau mamanya marah dia ngadu ke saya. Tapi kalau kami berdua yang marah dia diam. Enggak ada pertolongan. Tidak ada pertolongan. Ngadu ke Kaseto. Langsung buat laporan. Kaseto datang ke rumah Bang Abdur sambil parkur dia. Manjat rumah. Langsung ke KPAI. Ke Abdur. Pesen Gojek ke KPI. Orang tua gua enggak Nah. beres nih gitu. Kalau Bang David Nah, menyenangkan lah pokoknya. Punya anak tuh menyenangkan banget. Iya, menyenangkan. Cuma memang suka apa ya, ada hal-hal yang mengejutkan juga dari tingkah laku anak kita gitu. Anak gue tuh hobi banget ngumpetin barang. Iya, barang-barang yang penting dan krusial dia umpetin gitu. TV gitu. Iya, remote. Anak gue belum buat kakak gitu. ngumpetin TV. remote AC, kunci motor, kunci mobil. Yang sebenarnya dia mungkin gak niat ngumpetin, cuman main terus dimasukin kemana, Terus lupa gitu. tiba-tiba lupa aja gitu. Iya, Dia iya. pernah kemarin waktu gue jalan-jalan ke Semarang kan, Heeh. gue ada uang cash gitu sekitar 4 juta gue taruh di dompet sebesar ini ya. Nah dompet itu gue masukin ke waist bag gue gitu. Nah nggak pernah gue keluarin. Makanya gue nggak santai aja karena nggak pernah gue keluarin. Gue pakai waist bag, check out hotel, gue jalan ke Lawang Sewu gitu. Begitu parkir, gue buka tas dong, mau ngecek uang tunai buat bayar tiket masuk segala macam. Tuh dompet nggak ada. Nggak ada. Terus udah langsung gua Udah tanya tahu. Ayesa Iya. pasti. Ayesa, dompet ayah mana? Dia cuman gini dong. Udah bayar Shopee Pay Nyengir gitu. doang. Jadi terus dia taruh di mana? Di laci hotel. Oh, ada di hotel. Di laci hotel. Untungnya masih bisa terselamatkan gitu. Seiseng itu dia. Emang iseng. Hah? Emang iseng. Emang iseng gitu. Dapat dari mana itu? Apa? Iseng-iseng itu tuh siapa yang ngajarin gitu? Atau emang seneng Pak aja? RT ya?
Itu bisa benar nggak sih Pak bang? RT? Kayak sifat anak itu turunan dari bapaknya Iya. atau ibunya gitu. Iya. Kayak mungkin Alessia Dominan. Biasanya gini kalau kata orang dulu, kalau anak parasnya atau wajahnya mirip bapaknya, bapak, ya. berarti sifatnya mirip ibunya. Oh. Atau sebaliknya. Oh, gitu. Kalau wajahnya mirip lebih ke ibunya, sifatnya mirip ke lebih bapaknya. Gitu. Nah, Ayesa wajahnya mirip gua. Berarti sifatnya mirip. Dua orang dihadapin. Hah? Ngadepin dua orang kayak gitu Bang David. Oh iya, makanya kan kesabaran yang ekstra Oh, gitu. iya. Ini lagi gua tungguin aja anak gua ngumpetin ibunya. Kagak gua cari. Istri hilang nih. Ya udah deh. Ayo ke Lawang Sewu gitu. Istri hilang kok tinggal di dompet aja. Istri hilang nih. Aduh, hilang. Udahlah. Tapi gitu emang. Tapi emang seni sih, parenting itu seni dan menurut gua parenting itu ya belajarnya ya selain mungkin ada buku panduan segala macam bisa kita cari di ahlinya segala macam adalah ya ngerasain langsung atau praktek langsung gitu. Karena teori belum tentu bisa kita terapkan ke anak kita gitu karena kan beda-beda kan anak. Kebanyakan teori bikin pusing gak sih bang? Betul, karena kita jadi bingung mana yang benar, mana yang enggak gitu. Makanya gue bilang itu seni, masing-masing keluarga punya cara sendiri. Iya, cara tersendiri. Beda anak beda treatnya. Iya, intinya adalah kita paham bahwa apa yang boleh dan tidak boleh. Maksudnya Iya. apa yang harus kita tanamkan dan apa yang jangan. Jangan sampai anak itu aja yang kita pahami. Dasar-dasarnya itu aja. Cara-caranya kayaknya Masing-masing. kita masing-masing punya sendiri deh. Didikan orang tua ya gitu. Iya, iya. Mama saya saking sering mukulnya, dia ngeliat aja udah tahu nih, oh ini salah nih berarti nih gitu. Tantangan kayak nggak perlu diomongin lagi gitu, nggak perlu ada gerakan kayak gini lagi. Kalau misalnya dia ngelihat, oh ini salah nih berarti nih, ada sesuatu nih gitu. Kayaknya mungkin ya. Iya. Dan katanya kalau gue denger juga anak-anak umur 0 sampai 5 tahun itu kan membentuk karakter ya, membentuk karakternya dia. Oh iya. Iya, karena kan Dari itu umur masa semuda itu Bang. iya, masa pertumbuhan otaknya ya pada saat 0 sampai 5 tahun. Jadi dia menyerap semua informasi, menyerap semua kebiasaan. Jadi itu momen krusial di 0 sampai 5 tahun itu karena ngebentuk karakter si anak. Gitu. Kalau anaknya ditaruh di lingkungan yang gimana jadi gitu Iya, gitu. iya, katanya 5 tahun pertama itu adalah masa krusial untuk membentuk Gampang banget soalnya. karakter. Dia menyerap, Betul. mengingat sesuatu, menyerap informasi itu gampang banget. Iya. Berarti kalau milih tempat tinggal tuh pertimbangannya Iya, juga kayak anak betul. Bang, ya? Anaknya. Betul, Ya. pertumbuhan Milih- anak milih juga. tempat tinggal lah. Betul, lingkungan kan. Iya 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 iya. Betul sekali itu. Kayak anak-anak sekarang tuh yang main lato-lato tuh berarti anak 0 sampai 5 tuh denger lato-lato dia otak dia kayak Bisa jadi. Iya iya. Oh itu kenapa anak-anak tuh jago-jago semua ya main lato-lato ya sementara kita yang dewasa-dewasa ini Iya, kayaknya karena sulit belajarnya. otaknya masih fresh, masih belum banyak isinya. Maksudnya lebih mudah lah Belum banyak masalah lah. anak-anak itu belajar sesuatu tuh jauh lebih mudah daripada kita yang dewasa. Iya, Mengingat ibarat gelas tuh dia belum penuh gitu. Kalau kita kan udah segini nih gitu ya kan. Tapi pelajarannya apa bang? Maksudnya ada standarnya nggak? Misalnya anak 0 sampai 5 kita ajarin paham apa saham atau apa kripto gitu. Enggak maksudnya kayak yang standarnya apa nih anak ini Juggling, belajar gitu. minimal juggling. Juggling gitu. Juggling bola gitu atau apa gitu. Ya, lompat api sih. Kayaknya Tapi 3 meter. hal-hal yang basic. Naro gelas gitu. Iya, tentang hal-hal isi yang galon. menghormati orang yang lebih tua sih. iya itu juga Itu bersosialisasi sama temen. bagaimana berbicara dengan orang. Oh. Pokoknya bagaimana cara menyalurkan emosi yang pas gitu. Oh, apa hal yang ini bang? Yang Bang Abdur tuh nggak tahu, ini belajar dari mana nih anak nih gitu. Iya, pernah nemu gitu nggak kayak tiba-tiba dia Tiba-tiba di rumah dia bilang Ngapain kontol gitu. semuanya gitu Iya. kayak gitu atau apa gitu. tiba fuck you gitu-gitu. Tidak pernah. Atau hal lain gitu, tiba-tiba dia belajar ngeludah deh sederhananya ngeludah. Siapa yang ngajarin dia ngeludah ini gitu? Tidak pernah juga dia ini yang begitu dia belum tidak pernah. Apa ya yang Apa? Bang David ada nggak Apa? yang tiba-tiba anaknya Alicia tiba-tiba ke rumah bawa ngelakuin apapun nggak sesuatu tahu datangnya gitu. dari mana Iya, gitu. ini siapa yang ngajarin nih dia kayak gini gitu. Oh ini
kayaknya gue tahu deh itu dari mana. Dia tuh suka ketika dikasih tahu dia tuh membantah. Ngelawan ya, ngejawabin. Ngejawab. Bener, ngejawab. Jadi Ngejawab. kayak dia tuh punya Contoh. skill untuk ngasih alasan gitu kenapa dia begitu. Iya, logikanya jalan betul. Mm-mm. Betul. Sama ini anak saya juga begitu. Nah, yang saya amazed itu bukan di hal-hal negatif, malah di hal-hal positif. Iya, apapun. Jadi bagaimana logikanya jalan, dia muter untuk beralasan dan segala macam tuh. Saya tidak melihat itu sebagai bentuk pembangkangan, tapi saya melihat itu sebagai oke, dia nih otaknya jalan nih. Gitu. Jadi semisal kayak misalnya kita marahin dia tuh, kita tuh sering kalimat yang kita ulangin itu adalah Mada tuh bisa dengerin nggak kalau ayah ngomong gini gitu. Nah, ada di momen-momen saya lagi ngetik atau apa, dia tuh pengen cerita. Iya. Saya iya aja sambil ngetik, tapi pikiran saya tidak di situ. Iya. Terus Respon dia tuh- aja. Iya, ngerespon aja. Iya. Oh gitu. Iya. Terus dia tuh langsung yang ayah tuh bisa dengerin nggak sih? Oh, dibalik sama dia. Artinya saya ngerasa kayak oh oke, dia tuh nangkep gitu. Tentang situasinya, tentang ininya gitu. Tapi menurut abang tuh dengerin cerita anak tuh bagus nggak? Karena kan anak-anak tuh cerita kadang aneh. Ponakan saya aja, Saya Ya, suka random. Iya, ceritanya tiba-tiba Ya. dia dimakan mobil. Betul. Dan gitu-gitu. saya tuh sangat menikmati itu. Menurut Bang Abdur itu harus didengerin atau diiya-iyain aja? Saya tidak tahu ya harus atau tidak ya, tapi saya tuh sangat menikmati itu. Imajinasinya itu. Iya, saya tuh sangat ngikutin itu. Jadi kadang-kadang dia kalau tidak tidur, itu dia tunggu saya pulang kerja hanya untuk dia mau cerita. Apa Karena saya tuh antusias itu mendengar ceritanya dia. cerita apa biasanya dia, Bang? Cerita monster. Jadi dia bilang, ayah tadi ada monster di sini. Terus monsternya tuh makan ini. Terus dia munculin karakter apa. Terus saya ikutin aja ceritanya. Terus kadang-kadang, loh kan monster ini harusnya sama ini dong. Enggak, itu kan dia lagi ada di sini. Beda loh, beda tempatnya. Gitu-gitu. Dia bangun theater of mind-nya dia. Dan itu saya suka. Saya suka menanggapi itu. Saya suka masuk ke dalam cerita yang dia bikin. Gitu. Sekarang itu bahkan dia lagi di Malang. Pagi dia video call, malam dia video call, kadang siang-siang dia video call. Video call ini hanya untuk menceritakan dia Hal-hal absurd itu. ngasih tahu cerita-cerita ini. Kadang ada sudah cerita yang dia sudah kemarin dia sudah cerita, hari ini dia cerita lagi. Lanjut part 2. Enggak, dia cerita hal yang Karena sama. rame mungkin Dia cerita hal persatunya. yang sama. Mungkin karena dia lupa apa saya udah pernah cerita dengar atau itu. apa gitu ya. Tapi Bang Abdur Dia tipe cerita orang tua lagi. yang ini apa sih aneh nih, udah yang normal-normal aja. Enggak. Enggak, Saya jangan malah suka. Saya malah didengerin. suka. Bang David juga suka. Karena Iya. saya nggak tahu ya, anak kecil tuh kalau ngomong lucu tahu. Iya lucu. Iya lucu, tapi kan cerita Anak- dia anak- tuh yang anak kecil apa anak kita gitu, Bang? Anak kecil. Cara dia menyusun kalimat, dia bingung. iya. Dia bingung. Aduh, menjelaskan ini apa. kalimatnya bagaimana ya biar pas. Itu tuh saya menikmati banget proses itu. Bagaimana yang dari dulu dia cuman kata per kata, sekarang dia sudah bisa menyusun kalimat. Kadang ada imbuhan-imbuhan yang tidak pas. Kayak Rispo berarti ya. Iya, tapi dia coba aja. Gitu. Jadi harusnya kita bilang itu mencium, tapi dia bilang dicium. Ada imbuhan-imbuhannya atau apa-apa gitu-gitu. Kalau Bang David seneng juga. Iya sama. Itu tadi emang ciri khas anak kecil kayaknya gitu deh. Suka berimajinasi gitu. Tapi kayak dia- kalau perempuan monster juga enggak atau monster juga enggak atau peri-peri gitu. peri gitu-gitu. enggak, kalau Aisyah lebih ke makhluk astral. Alien, Bukan alien. punchline ini. Alien, bener. Serius? Iya bener kan, Aisyah tuh udah masuk playgroup ya, Iya. Iya. KB ya, kelompok bermain gitu. Waktu pembagian raport kan gurunya ngejelasin semuanya kan. Jadi setiap hari itu dia anak-anak tuh selalu bikin jurnal. Jurnal tuh dikasih kertas kosong sama alat tulis. Terserah dia mau ngapain dengan Iya. itu. Terus dari yang dia lakukan, misalkan dia tulis atau dia gambar, nanti dia suruh menceritakan Apa yang digambar, apa yang dia ditulis, gambar. ya. Nah, waktu pembagian raport tuh jurnal kan dikumpulin tuh tebel segini gitu. Itu guru nyeritain ini, Aisyah gambar ini. Katanya dia gambar pocong gitu. Atau garis doang gitu. Terus dia urek-urek gitu, apa cuman garis-garis kumpulan garis, terus dia bilang ini kuntilanak gitu.
Gitu. Nah, kalau Mada itu dia senang makhluk halus ya dia. Iya, sudah punya makhluk halus. kalau Mada tuh dia tahu begitu-begitu dari akungnya. Jadi akungnya di Malang Aku itu tuh kakek. kakek. Eh, Akung yang di Malang itu suka nonton orang prank-prank. orang prank-prank. Prank-prank YouTube. horor. Prank-prank horor di YouTube Iya. ini. Oh yang bawa motor ya. tiba-tiba ada pocong apa. Ya ya ya. Jadi baru mungkin seminggu lalu gitu Mada tuh telepon saya kemudian ngomong. Jadi lagi video call dia bilang, "Ayah ada pocong jual kopi." Saya bilang aduh ini pasti dia nonton prank-prank nih. Jadi dia bilang, "Ayah ada pocong jual kopi." Jadi dia mengenal makhluk-makhluk halus ini dari itu. Oh. Dari itu. Tapi berpengaruh ya apa yang ditonton anak sama pola pikirnya sangat-sangat berpengaruh ya. Makanya menurut gua anak zaman sekarang tuh sangat terpengaruh dengan tontonan YouTube ya. Karena zaman kita kan YouTube belum ada. Jadi Iya. kita kan belajar tuh dari ya lingkungan, dari teman kita, dari tetangga kita segala Iya, macam. iya, Nah, iya. masalahnya anak-anak zaman sekarang itu nggak bisa lepas dari gadget segala Iya, macam, iya, udah iya. ketergantungan. Jadi banyak hal yang mereka pelajari tuh di YouTube justru. Dan terlalu banyak informasi akhirnya. Oh. Itu Kalau- bahaya nggak bang? Menurut abang? Saya tidak tahu, mungkin ya mau bagaimana lagi perkembangan zamannya begitu ya. Kalau kita dulu kan informasi dicicil. Iya. Bahkan kalau tontonan kayak Satria Baja Hitam taruhlah. Itu satu episode satu. Seminggu sekali Iya, iya, iya. kadang-kadang. Dan Apa hari Minggu kita nonton Doraemon seminggu sekali. Jadi Iya. informasi itu dicicil banget. Iya. Sekarang anak sekarang itu semua hal itu langsung gitu. Masuk. Dalam 1 menit video yang dia tonton aja berapa banyak informasi, berapa banyak warna, berapa banyak kosakata, berapa banyak adegan, semua diserap gitu langsung. Jadi Itu Sama- baik apa buruk menurut Bang Abdul? kurang tahu saya. Bang. Tidak baik, tidak baik, Tidak baik. tidak menurut Bang. baik. Jadi kenapa Bang? Perkembangan Karena otaknya perkembangan ini otaknya banget ya. jadi ya itu tadi jadi random, jadi Oh. jadi tidak tertata gitu, jadi tidak terstruktur gitu. Oh. Dan pernah ada teman gue juga yang punya masalah sama anaknya tuh ketika anaknya punya kesulitan berbahasa. ngomong. Ya kesulitan Oh. ngomong di umur yang seharusnya sudah bisa. Oh. Ternyata dia sering nonton YouTube. Heeh. Itu YouTube-nya tuh yang bahasa Inggris. Oke. Sementara bahasa di rumahnya, bahasa ayah ibunya itu bahasa Indonesia. Jadi nggak match gitu match, dengan Oh, dia bingung. dia bingung ini sebenarnya bahasa yang harus diterapkan itu yang mana gitu. Oh. Kecuali digabung. iya jadi dia katanya gitu. Itu setelah konsultasi dengan Oh, itu bisa jadi masalah juga. iya, ya? itu katanya juga setelah Karena konsultasi banyak- dengan Saya dokter. baru Mada itu dari kecil nonton. Dia tuh nonton Marsha and the Beer, Heeh. tapi tidak mau Marsha and the Beer yang Indonesia, maunya yang Rusia. Oh. Dari kecil yang dia nonton bahasa Rusia, jadi saya pikir kayak ya Allah, kita semua gak ada yang bahasa Rusia, nonton yang bahasa Rusia. Tapi katanya itu berpengaruh untuk ya itu Cara tadi dia karena kan ngomong. dia jadi bingung kan ini sebenarnya bahasa yang Yang benar yang harus dipakai mana? yang mana gitu. Kecuali memang sudah diterapkan YouTube bahasa Inggris, bahasa di rumah sehari-hari juga Inggris gitu sambil pelan-pelan shit. diajarin bahasa Indonesia. Mada pakai bahasa Rusia. Zubanit. Iya, Zubanit. gitu-gitu, Marsha and the Beer. Iya. Aduh, kacau banget. Tapi yang bahasa Inggris tuh akhirnya banyak anak-anak yang udah gede baru belajar bahasa Indonesia di Bang, gara-gara di rumah bahasa Inggris terus. Ya itu gitu. karena mungkin emang kemauan orang tuanya anaknya. Oh. Karena emang ada juga orang tua yang memang pengen anaknya dari kecil sudah berbahasa Inggris. Dan boleh-boleh aja. Boleh-boleh aja, boleh. Itu pilihan dari itu setiap orang tua ya punya pandangan tersendiri. Berarti dan kalau segala macam. Mada mau les bahasa Rusia Bang Abdul kasih? boleh. Boleh. Semakin tahu banyak bahasa tuh cakrawala berpikirnya akan semakin luas. Gokil Iya. cakrawala berpikir. Ini sih. mungkin ada pertanyaan yang agak takut atau apa ya? Ketakutan abang terhadap anak apa sih nantinya gitu? Hal yang paling saya takut nih Iya. adalah dia gede kemudian dia benci bapaknya. Oh, situ aja. Itu aja. Itu aja. Ah, saya iya takut Bang, itu. aku ngelihat kayaknya orang tua muda itu kayak kelihatan sayang gitu sama anaknya, kelihatan Oh, ya. gitu sayang sama anaknya. Toh, tapi kok pas aku gede ini banyak anak-anak yang malah nggak akrab sama bapaknya. Kenapa? ya? Makanya saya tidak tahu apa yang terjadi. Makanya saya bilang saya tuh tidak. Apalagi laki-laki kan, laki-laki Iya, sama-sama. saya tidak tahu bagaimana ketika Mada sudah besar tuh apakah sayang yang ada di hati saya ini berkurang atau bagaimana gitu. Saya juga tidak paham apa yang terjadi. Tapi 4 tahun ini sih saya melihat dia walaupun dia sudah tidak selucu sebelumnya karena dia sudah tambah gede, kurang kombot.
Enggak, udah Bukan, karena dulu waktu masih open mic lagi. masih 8 bulan, 9 bulan itu kan lucu-lucunya anak itu. 1 tahun itu lucu sekali. Sekarang 4 tahun sudah bisa ngobrol, sudah bisa apa. Kadang-kadang kita ngomong suka ngebantah atau apa, tapi belum ada rasa kayak males gitu, belum ada. Rasa males lihat anak itu enggak gitu. Nah, jadi saya tuh cuma takut ketika dia gede, kemudian dia ngerasa kayak aduh bapak gua gitu banget dah. Gitu. Apa yang kita lihat dari teman-teman kita gitu. Iya. Nah, saya nggak pengen itu. Kalau Bang David apa yang Rin dulu aja ya. kan belum punya anak? Oh iya. Belum Tapi kan saya. sudah. Iya. Iya sih. Nah, kita doakan lancar Iya. segala Iya, sesuatunya. amin. Saya apa? Takut ya Iya, apa yang Bang David takutkan nanti ke anak gue. ke anak gitu. Anak diambil istri ya? Hak asuh anak kan yang lu takutkan. Brengsek banget aku. Kenapa lu tiba-tiba ke situ sih anjir? Habis lu minta Ayesa nyembunyiin, ngumpetin ibunya. Itu kan cuma jokes doang. Oh, cuma jokes. Iya, kalau Iya, ini juga cuma jokes. iya itu banget kan. Iya, parah banget. Gue cuman pengen anak gue nggak kayak emaknya udah. Ya, mungkin terima kasih abang-abang atas masukannya semua, sangat Siap. sangat membantu. Nah, Mungkin teman-teman yang masalah tentang keluarga dan segala macam ini, kalian tuh sebenarnya kalau nonton Ayah Ikhlas itu apa yang dibicarakan David ini akan sangat terbuka di situ, akan sangat Lebih luas, Iya, terlihat iya, lebih iya, luas. iya. Kalian bayangkan ada orang bikin spesial 1,5 jam ngomong istri sendiri. Iya. Bayangkan betapa banyak masalah itu. Hanya istri. Satu 1,5 premis, jam. satu premis. Kalau kita tuh mungkin bisa dapat 1-2 materi. Iya. Ini 1,5 jam. Dan 2 jam. 2 jam. 2 jam. 2 jam dan Ayah dua- Ikhlas 2 jam. Iya Dua kan, jam. Ayah kelas 1, Ayah kelas 2. 2 show. 2 jam terus ngobrolin. ngajak 1.000 orang. Iya, maksud saya kan omongan rumah tangga. Kenapa harus di teater besar? Kan di ruang tamu bisa, di kamar bisa, dapur bisa. Iya. David Enggak, gue pakai udah pernah coba nggak bisa. akhirnya dia sewa teater besar untuk ngomongin itu dan butuh 1.000 orang lain untuk mendukung itu. Wow, karena kalau dia sendiri mental, jadi dia harus pakai 1.000 orang lain dan dia pakai mic, istrinya nggak pakai mic. Tetep aja udah 1.000 orang tetap mental. Masih kurang berarti. Nah itu digital downloadnya itu bisa dibeli teman-teman di comika.id dan juga Barale Gadang sudah Barale rilis Gadang belum ya? sudah rilis. rilis. Ya. Harusnya sudah rilis kalau Sudah rilis rilis. tayang ya. Boleh silakan dibeli itu. Ah. Bukan tentang keluarga sih tapi lebih tentang proses pernikahan. Nah itu Iya, juga nyambung, iya, sama. nyambung, Sama kan nyambung. itu bagian dari fase. Fase yang akan Fase berkeluarga, pernikahan. ya. Benar. Itu Barale Gadang punya Rin Hermana juga teman-teman bisa beli di comika.id. Dan juga buat teman-teman yang menonton spesial saya Pahlawan Perhutana Jasa yang nanti finalnya tinggal final yang di Jakarta ini. Ya kami sudah 6 kota jalan, 6 kota ini lucu-lucu banget. Lucu, kacau. Malang keren. Ada satu kota katanya yang sampai gempa Bang ya gara-gara tawa ya. Wow, gitu. Yang saya lupa itu Semarang, Jogja, apa Malang, apa Surabaya, apa. Itu Roboh, hampir roboh ya gedungnya ya. tidak, itu Comika Event akhirnya bayar lebih Karena karena gedungnya harus direnov. Gara-gara lucu banget Guncangan itu. tawa. gara-gara guncangan tawa ya. Jangan plester hancur. Jadi nggak sabar nih kita untuk Iya, menantikan iya. pahlawan. Ya, untuk menyaksikan pahlawan perlu. Katanya gelombang tawa show di Jakarta sampai Bandung. Iya. Gelombang tawanya ya. Tawanya tuh sempat naik Cipaganti. Gimana? Karena ada satu pansan yang 3 menit nggak habis-habis Wah, tawanya Bang ya. luar biasa Word. itu. Wah. Ya, pokoknya lah. Iya, itu. Gimana cara beli tiketnya pahlawan perlu Bisa di Transjakarta? loket.com teman-teman. Bisa di loket.com. Loket.com. Di loket.com ntar aja ada di situ final PPTJ Jakarta. Venue-nya di mana Bang? Venue di Teater Besar Taman Yoi. Ismail Marzuki. Dan keuntungannya juga ini disumbangkan. kan? Disumbangkan buat guru-guru honorer, ada juga halaman donasinya di Kita Bisa, teman-teman Luar ketik biasa. saja Pahlawan Perlu Tanda Jasa di situ. Dan halaman donasi ini tidak hanya di show ini, jadi akan saya
selesai show ini dia akan selalu terus ada di situ sampai mungkin 10 tahun 15 tahun ke depan. Iya. Ya, Terus semuanya. 10 tahun dan 15 tahun ke depan mah lu udah jadi menteri pendidikan gitu. Ya harusnya tuh. Iya. Akhirnya nggak ada guru honorer. The akhirnya. future Iya. minister. Saya pengen ngerasain bagaimana rasanya korupsi uang sekolah pengen. Tidak. Bang yang kecil-kecil dulu aja bang, buku LKS kan masih ada gitu. Terima kasih penonton yang sudah nonton podcast Comika. Sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.